Saya akan langsung ke Pak Pratikno. Yang jelas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar ini Pak. Dalam menyelaraskan program, 17 program begitu ya. Untuk mencapai visi Asta Cita. Ini yang menjadi fundamental di sini seperti apa Pak Pratikno? Ya memang tadi seperti dikatakan ya. Bahwa kita butuh SDM yang unggul. SDM unggul itu ya sehat jasmani, sehat rohani itu pertama. Yang kedua tentu saja pendidikan tinggi, pendidikan baik, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan. Dan yang ketiga adalah relevansi. Jadi karena dunia cepat berubah, tentu saja kita butuh juga bahwa pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi juga berubah. Tapi SDM di Indonesia ini kan rentangnya banyak ya. Saya sering mengibaratkan seperti kereta api yang panjang. Ada yang di depan, tapi ada yang di belakang. Yang di depan itu bicara mengenai penguasaan iptek yang tinggi, bahwa kita harus berkompetisi di tingkat global, ya penguasaan teknologi, misalnya teknologi terbaru, misalnya contohnya AI misalnya ya, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita ini, SDM kita ini juga kereta api panjang ini ada yang di belakang. Misalnya permasalahan stunting harus kita pecahkan. Stunting kita itu masih sekitar 20% lah, masih menunggu survei. Sangat tinggi ya? Masih tinggi, tapi sudah turun drastis. Beliau Prof Bambang waktu Kepala Bappenas dulu masih 30-an% lebih. Ini sekarang sudah 20-an%. Kita masih menunggu survei yang terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita juga masih menghadapi problema sangat fundamental, misalnya adalah TBC. Ya. Penyandang TBC kita cukup tinggi. Di tahun Oktober 2024 ini 1.100.000-an ya, masih cukup tinggi. Kita tertinggi kedua di dunia. Jadi poin saya, kita ini rangkaian ini panjang sekali. Ada yang sudah advance gitu, bicara mengenai global competition, tapi ada yang very basic mengenai kesehatan, mengenai contohnya stunting, kurang gizi, TBC dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus menyelesaikannya bersama-sama, tentu saja, karena kalau kesehatan itu nggak selesai, kesehatan itu veto. Berapapun kita mampu untuk kita setinggi apapun kita menguasai ilmu pengetahuan teknologi, kalau nggak sehat kan jadinya nol juga. Ya, kalau saya sebagai dosen sering mengatakan kalau IP Anda, indeks prestasi Anda 4 kali, tapi Anda sakit ya 4 kali 0 sampai dengan 0, begitulah. Jadi ini kereta api panjang ini bagaimana agar yang di depan mampu menarik yang di belakang untuk sama-sama maju sebagai sebuah bangsa. Jadi tantangannya ini lebih ke pemerataan nanti ke depan? Pemerataan satu hal ya, karena kan memang masalah fundamental kita di bawah kan memang bagaimana membuat akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan menjadi merata. Jadi misalnya programnya Pak Presiden Prabowo kan misalnya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ini salah satu pelayanan kesehatan merata, pembangunan rumah sakit kabupaten di seluruh Indonesia. Misalnya. Terus kemudian juga renovasi sekolah, ya sekolah unggulan. Jadi memang pemerataan itu satu hal. Tetapi bagaimana yang merata di bawah melayani basic pelayanan pendidikan dan kesehatan di level bawah ini bisa menjadi modal ketika ada lokomotif yang di depan. Jadi perguruan tinggi, para generasi muda yang beruntung yang mengenyam pendidikan tinggi, bagaimana dia berkontribusi untuk menarik yang di belakang ini sama-sama maju sebagai sebuah kekuatan bangsa. Kalau tidak kan ini jalan sendiri-sendiri. Pemerintah sibuk melakukan pemerataan, sementara yang di depan ini jalan sendiri, tidak menggeret kemajuan kesejahteraan masyarakat.